berbahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Hai Sobat Penggerak, bertemu lagi dengan saya Denly Titania, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 25 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Bapak Ibu, senang sekali rasanya dapat bertemu di penghujung tahun pelajaran 2022-2023. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran baru, yaitu 2023-2024. Sudah menjadi praktik berbagai sekolah di Indonesia untuk melaksanakan IHT atau In-House Training sebagai upaya pembekalan dan penyegaran bagi guru-guru di sekolah. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan 5 ide IHT yang bisa Bapak Ibu coba untuk terapkan di sekolah dan diharapkan membawa manfaat positif. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ya. Ide yang pertama adalah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, biasanya nih kalau kita mau mulai IHT tentang IKM ya kan, kita selalu mulai dengan teori, kita mulai dengan peraturan, filosofi dan lain-lain. Namun belakangan saya menyadari bahwa yang namanya perubahan itu bukan berangkat dari teori ataupun aturan, melainkan berangkat dari pemikiran dan keyakinan kita. Karena itu, adanya topik budaya positif akan sangat baik dalam membangun keyakinan bersama dan juga paradigma berpikir yang baru bagi guru, tenaga kependidikan, bahkan bisa diterapkan juga kepada anak-anak tentang artinya keyakinan kelas dan kesepakatan bersama, termasuk di sana disiplin positif. Nah, materi ini dapat Bapak Ibu pelajari di platform Merdeka Mengajar bagian pelatihan mandiri di topik disiplin positif. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih topik ini akan lebih menyenangkan ketika kita membuat settingnya seperti setting studi kasus, yang nanti studi kasus ini dapat disimulasikan, dan setelah itu kita akan menemukan fenomena-fenomena umum yang terjadi di sekolah. Disinilah nantinya kita bisa mengambil keputusan-keputusan bijaksana jika pada kenyataan di lapangan kita akan mengalami itu. Lalu, dengan adanya keyakinan dan paradigma baru, maka warga sekolah akan lebih siap menerima perubahan. Ide konten yang kedua adalah asesmen awal. Nah, kalau kita bahas asesmen dan di IHT sebelumnya, kadang kalau menerapkan materi asesmen itu pasti dari awal sampai sumatif dibahas dalam sehari begitu ya Bapak Ibu. Dan apa hasilnya? Kadang-kadang bisa sih itu menjadi gambaran baru, tapi bisa saja itu berhenti begitu ya. Nah, karena itu kita perlu membuat spesifikasi apa sih yang paling kita butuhkan saat tahun ajaran. Tentu saja di awal tahun ajaran yang paling dibutuhkan adalah asesmen awal. Kalau Bapak Ibu menggunakan asesmen awal, artinya kita di sini sifat IHT-nya workshop. Workshopnya adalah membuat rancangan asesmen awal. Nanti setiap guru dapat berdiskusi di dalam rukun ataupun mata pelajaran tertentu. Asesmen awal tidak harus berupa tes ya Bapak Ibu. Dan kalau di sekolah kami SMA Negeri 25 Batam, kami membuat asesmen awal itu ada 2. Yang pertama adalah asesmen awal secara umum, di mana asesmen ini tuh menggambarkan informasi umum seperti hobi, gaya belajar anak yang kami kumpulkan saat pendaftaran. Itu untuk anak baru ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nanti sudah di kelas, nah guru-guru perlu membuat asesmen untuk mata pelajaran masing-masing. Tidak harus dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan bersama dengan guru-guru satu mapelnya. Nanti hasilnya itu berupa strategi ataupun pretest dan lain-lain, berguna untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kesiapan belajar murid-murid kita. Untuk materi ini Bapak Ibu bisa mempelajarinya di platform Merdeka Mengajar bagian pelatihan mandiri, tentunya di topik asesmen. Untuk lebih fokusnya bahas yang asesmen awal dulu ya. Untuk asesmen proses dan juga sumatif bisa kita lanjutkan di komunitas belajar saat proses pembelajaran berlangsung. Ide konten yang ketiga. Nah, yang ini ide umum sih, yaitu tentang analisis capaian pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, ini tentu saja berguna ya untuk membuat strategi dan mengetahui gambaran alur pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Kalau Bapak Ibu menggunakan konten ini nanti di dalam IHT, maka si narasumber tidak boleh
peran sebagai mentor saja, namun lebih banyak membuat peran atau mengambil peran sebagai fasilitator. Jadi di sini tugasnya narasumber itu adalah mengarahkan adanya kerja kelompok, memfasilitasi kelompok-kelompok guru serumpun ataupun mata pelajaran dalam menganalisis CP masing-masing. Karena setiap guru tentu dengan mata pelajaran yang berbeda ya CP-nya berbeda. Disinilah fungsinya fasilitator. Nanti diberikan stimulus, diberikan arahan bagaimana menganalisis dan menemukan konten, kompetensi maupun variasi yang ada di dalam CP masing-masing. Nah, produk akhirnya itu bisa berupa susunan ATP, hasil analisis, dan yang tentunya penting sekali yaitu dibagikan. Jadi nanti kelompok yang sudah selesai menganalisis itu dibagikan kepada kelompok lain lewat presentasi. Dengan begitu kita bisa saling membandingkan hasil analisis CP dan penyusunan ATP. Itu diambil waktu 1 hari penuh begitu Bapak Ibu. Nah, konten ini bisa Bapak Ibu temukan di platform Merdeka Mengajar, di bagian pelatihan mandiri, di perencanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mengambil konten ini saya sarankan memang difokuskannya itu seharian dan ada persiapannya. Untuk persiapan bisa saja modelnya sinkronus asinkronus. Nanti hasilnya kita unggah di dalam drive bersama, jadi yang tidak sempat presentasi itu bisa melihat juga. Ide konten yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita semua sudah cukup familiar ya mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran terdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti mengangkat materi atau topik ini di dalam IHT, maka perlu dikaitkan dengan asesmen awal dan juga strategi alur tujuan pembelajaran dari CP yang sudah dianalisis. Karena kedua-duanya itu menjadi bahan kita dalam menyusun strategi diferensiasi. Bapak Ibu dapat membuat kerja kelompok di dalam satu tim, baik itu guru serumpun ataupun guru mata pelajaran spesifik. Nah, nanti di dalam IHT-nya itu sifatnya seperti merancang strategi dengan lembar kerja. Bapak Ibu bisa buat lembar kerja, dan kalau butuh contohnya nanti akan kami lampirkan di bagian deskripsi ya, agar bisa dilihat oleh Bapak Ibu dan dimodifikasi jika dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, untuk diferensiasi sendiri Bapak Ibu bisa melihatnya dan mempelajarinya di bagian platform Merdeka Belajar, pelatihan mandiri, di topik menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Bapak Ibu nanti di sana akan dikenalkan dengan berbagai diferensiasi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, disarankan untuk diferensiasi ini Bapak Ibu lebih memfokuskan ya pada bagian kesiapan belajar. Kenapa kesiapan belajar? Karena sebenarnya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu ketika Bapak Ibu mengkategorikan anak, memetakan kemampuan mereka, kan tidak mungkin seorang anak yang kemampuannya itu tidak paham, itu akan selamanya tidak paham. Itu tidak benar Bapak Ibu ya. Jadi kita harus merubah mindset bahwasanya tujuan kita membuat diferensiasi itu adalah untuk menuntun anak yang tadinya kurang paham agar bisa mulai masuk ke yang paham sebagian, kemudian lama-lama dia mengejar dan jadi anak yang paham. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi gaya belajar yang kita modifikasi bentuk belajarnya ataupun hobi dan juga minat-minatnya itu bisa menjadi pendukung. Tapi mulailah kita melihat pada kesiapan belajar anak. Begitu ya Bapak Ibu. Ide konten yang kelima adalah pentingnya refleksi. Nah, Bapak Ibu, kita tahu pentingnya refleksi nih dalam suatu proses pembelajaran, tapi sering terlewatkan karena berbagai faktor. Contohnya, materinya padat, waktunya singkat, dan bahkan ada yang sampai tidak punya inspirasi lagi mau bikin refleksi seperti apa ya gitu ya kalau melakukannya secara rutin gitu. Jadi butuh ide ininya. Nah, kalau seperti itu dan Bapak Ibu ingin memasukkan konten topik refleksi di dalam IHT, kita bisa mendesain bentuknya itu seperti training beneran ya, diskusi di dalam kelompok. Kemudian kan ada udah banyak tuh ya refleksi-refleksi yang sudah ada, lalu Bapak Ibu guru di dalam satu rumpun atau satu spesifik mata pelajaran itu mencari ide-ide refleksi, dikumpulkan, kemudian dipresentasikan kepada kelompok lainnya.
Nah, dalam proses ini tuh nanti teman-teman dari kelompok lain bisa saling berbagi ide dan otomatis akan terkumpul banyak ide refleksi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran secara nyata nanti di lapangan. Dari data-data refleksi baik yang tertulis maupun yang dilakukan secara lisan, nanti ini dapat dikumpulkan untuk menjadi bahan refleksi satuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih banyak tentang refleksi, dapat mengakses PMM di bagian pelatihan mandiri, topiknya refleksi diri. Nah, Bapak Ibu, menurut saya refleksi bisa diletakkan di bagian konten akhir IHT, sekalian juga refleksi keseluruhan IHT sebagai salah satu praktik nyatanya. Hasil refleksi itu bisa menjadi praktik baik loh ya teman-teman. Dan walaupun nanti IHT sudah ditutup dengan adanya topik refleksi, bukan berarti semuanya sudah selesai. Karena dari sinilah kita akan menjadikan hasil refleksi kita sebagai salah satu bentuk praktik baik yang kita bagikan di dalam komunitas belajar atau Kombel ya Bapak Ibu. Nah, itu dia 5 ide konten yang bisa saya bagikan sebagai inspirasi untuk Bapak Ibu yang akan merancang IHT di tahun pelajaran 2023-2024. Saya berharap dengan adanya 5 konten ini, Bapak Ibu dapat merancang IHT yang bermakna dan berdampak positif di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu masih punya ide konten lainnya, ayo jangan segan-segan dibagikan di kolom komentar ya. Kita juga bisa mendapatkan banyak inspirasi loh di platform Merdeka Mengajar, seperti di video inspiratif, kemudian di komunitas belajar, dan juga di ide praktik baik. Nah, Bapak Ibu, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Saya Denly Pritania undur diri dan salam bahagia.